Oke, salam radiasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selalu jaga kondisi dan di rumah aja. Untuk yang sedang berdinas di rumah sakit, selalu sit dalam bekerja. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang CBCT atau sering kita sebut combined computed tomography. Nah, di sini alat CBCT ini digunakan untuk pemeriksaan khusus gigi dental. Oke. Setelah ini juga kita akan membahas tentang teknik pemeriksaan CT lidah. Itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Di sini mungkin saya akan menjelaskan inti-intinya saja, dan kemudian akan kita bisa bahas di diskusi setelah ini. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, pengertian dari CBCT ini adalah sistem fotoradiografi yang berkualitas tinggi yang digunakan untuk diagnosa berupa gambaran 3D yang akurat dan dapat memberikan gambaran mengenai elemen-elemen tulang yang ada pada kerangka maksilofasia. Jadi pemeriksaan dental untuk CT ini dia menggunakan alat khusus yaitu namanya CBCT. Alat CT scan yang ada saat ini pun yang multi slice saat ini pun sebenarnya bisa digunakan untuk pemeriksaan gigi ini sendiri. Tapi untuk keakurasiannya lebih jelas, lebih tegas lagi, lebih baik menggunakan CBCT. Selain itu juga dosis yang diterima ke pasien ketika kita menggunakan CT multi slice misalnya seperti itu, dia akan besar dosis yang diterima ke pasien. Seperti itu. Nah, dilihat dari sejarah, tahun 1998 CBCT ini pertama dikembangkan dalam bidang kedokteran gigi. Kemudian tahun 2003 Hashimoto melaporkan bahwa CBCT menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik dan dosis yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan alat CT scan, multi slice dan sebagainya. Jadi bisa digunakan dengan alat CT scan yang ada yang biasa yang kita gunakan untuk pemeriksaan biasanya itu bisa, namun akan terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Nanti kita bahas sampai kelebihan kekurangan dari CBCT, apa perbandingan CBCT dengan CT scan itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke teknik pemeriksaan, kita bahas dulu sedikit tentang anatomi gigi rahang. Oke, saya contohkan ini rahang atas saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada gigi. Nah, kalau kita menghadap ke layar di sini, berarti yang sisi kanan itu berada di sebelah kiri kita. Sisi kiri itu berada di sebelah kanan kita. Oke. Ini saya tunjukkan menggunakan di sini. Nah, di sini gigi molar. Nah, gigi molarnya ada 3. Ini molar 1, molar 2, molar 3. Kemudian di sini premolar. Premolar itu ada 2. Kemudian ada di sini caninus. Caninus gigi taring. Nah, taring itu ada 1. Kemudian di sini ada incisivus, ada 2. Ini incisivus kanan, ini kanan. Ini sebelah kiri, sisi kiri. Oke, seperti itu. Ini kita sangat penting kita mengetahui anatomi gigi dulu, nama-nama gigi lah istilahnya yang akan kita jumpai dalam teknik pemeriksaan di sini. Nanti ketika ada pengantar radiologi, mungkin yang digambarkan itu berupa simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini biar kita paham mana yang namanya gigi molar, mana premolar, mana incisivus, mana caninus. Nah, seperti itu contoh. Nah, kemudian nomenklatur. Nah, ini yang penting di sini. Karena ketika dokter memberikan pengantar, pasti di pengantar tersebut tertulis nomenklatur saja. Nggak ada tulisan molar 1, premolar 2, atau incisivus, ataupun caninus. Nah, seperti itu. Nah, ini saya contohkan 2 nomenklatur aja di sini. Di sini ada angka 1 sampai 8. Nih, berarti ini bagian rahang atas yang di atasnya ini. Sisi kanan. Gigi atas, sisi kiri. Ini gigi bawah, sisi kanan. Ini gigi susu. Oke, ini sama saja. Ini contohnya seperti ini. P2 atas kanan. Ini yang kalau disimbolkan di dokter pengirim biasanya seperti ini, 5. Ini kan premolar,
premolar 2. Premolar 1, 4 ini premolar 1, premolar 2, molar 6 ini molar 1, molar 2, 8 ini molar 3. Ini bagian atas kanan. Ini atas kiri. Oke, tergantung ini arahnya ini. Dia lengkungnya kemana di sini. Oke, ini ada angka 5. Romawi 5. Di sini ada ke arah sini. Berarti kan ini sisi kiri. Sisi kiri gigi 5. Atas kiri, atas kiri. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, saya balik dulu. Nah, di sini yang sering juga kita jumpai yang cara 2 angka atau sering kita FID dari Federation International Dental. Angka pertama menunjukkan kuadran gigi, angka kedua menunjukkan elemen gigi. Nah, seperti ini. Contohnya gigi 48. Gigi 48. 48 itu berarti kan otomatis ini gambarnya. Nah, ada seperti ini. Berarti kan gigi bawah 48 itu ada di bawah. Dia berada di sisi sini. Berarti molar 3. 46 berarti molar 1. 44 misalnya ini. Molar 1 bagian bawah kanan. 21. Nah, 21 ini berarti misalnya kan yang sini saya tunjukkan ini 21 ini berarti dia incisivus di sini 1 sebelah kiri. Seperti itu. Ini harus dipahami dulu sebelum kita masuk ke teknik pemeriksaan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini indikasi pemeriksaan kita sudah masuk ke tahap indikasi, ada infaksi, ada kista, ada pemasangan implan dental, kanker oral dan lain sebagainya. Nah, prosedur pemeriksaan tidak ada persiapan khusus, pasien hanya melepaskan benda-benda logam yang ada di bagian sisi yang akan diperiksa di sini. Mengosongkan vesika urinaria jika diperuntukkan untuk pemeriksaan kontras media, dicurigai tumor, massa, dan lain sebagainya. Ingat, selalu dijelaskan tentang tata cara pemeriksaan ini dengan baik dan jelas, kemudian mengisi inform consent setiap pemeriksaan. Itu wajib kita laksanakan. Kemudian persiapan alat dan bahan di sini, ini mempersiapkan alat pesawat CBCT, alat fiksasi kepala, dan lain sebagainya. Kalau CBCT kan kita bisa berikan apron, baju apron, dengan radiasinya. Objek-objek yang tidak terpapar radiasi biar aman atau terlindungi. Seperti itu. Nah, ini komponen CBCT sendiri. Nah, di sini CBCT ini terdiri dari sumber X-ray dan juga detektor yang terpasang pada alat yang dapat berputar. Jadi alat CBCT ini kalau saya jelaskan dia hampir mirip dengan pesawat panoramik. Nah, di sini ada tube X-ray-nya yang mengeluarkan X-ray. Di sini ada detektor yang membaca hasil bias dari radiasi tersebut yang menembus objek. Nah, ini berputar dia bersama. Sekali perputarannya dia akan mendapatkan satu step gambar voltage di sini. Yang kedua di sini sumber radiasi ionisasinya berbentuk piramid divergen atau berbentuk kerucut. Nah, diarahkan pada bagian tengah daerah yang diinginkan dan mengarah pada X-ray detektor yang dipasangkan berlawan arah dari sumber pasiennya di sini. Oke. Ada detektor untuk menangkap gambarnya, ada sumber radiasi yang memancarkan radiasi. Detektornya menangkap data-data analog dirubah menjadi data digital di sistem komputerisasi seperti itu. Sama dengan prinsip kerja CT scan pada umumnya. Cuman di sini sumber radiasinya berbentuk piramid divergen atau kerucut seperti itu yang membedakan di sini. Nah, sistem kerja CBCT di sini, kepala pasien kita letakkan di antara sumber sinar atau konbin dan sinar. Dalam proses scanner CBCT berputar mengelilingi kepala pasien, konbin sekali berputar itu 200 derajat akan menghasilkan satu set data volumetrik. Sekali berputar, nah itu sudah menghasilkan satu set data volumetrik, sudah bisa mendapatkan 3D-nya, rekonstruksi aksial, koronal, sagittal itu sudah lengkap. Nah, seperti itu sini. Untuk posisi pasien nanti di video ada saya jelaskan di situ juga. Kemudian untuk sinar lasernya, nah untuk lasernya dia sama seperti panoramik.
MSP, kemudian di sini tengah-tengah mulutnya laser yang horizontal, vertikal horizontal. Oke. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini sistem kerja CBCT. Gambar yang dihasilkan dikumpulkan oleh perangkat lunak, pemindai atau scanner software untuk direkonstruksi, diolah sehingga menghasilkan apa yang dinamakan digital volume. Kemudian tersusun atas voxel atau sel yang berbentuk kotak-kotak. Nah, ini voxel-voxel kalau kita cermati gambar-gambar itu kan berupa voxel yang banyak dia untuk menghasilkan gambar 3D yang baik. Kemudian data ini 3D membentuk data anatomi yang bisa diolah maupun ditampilkan dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Nah, komputer khusus yang sudah diinstal software oleh di alat CT scan. Nah, sistem kerjanya ini kurang lebih seperti ini. Teknik pengenalan gambar radiografi CBCT, kemudian ada skema alat komputer tomografi. Nah, di sini sinar, oke, saya jelaskan sedikit. Sinar radiasi yang keluar, yang bentuk kerucut di sini. Dia menembus objek, melewati objek dental ya, yang kita periksa ini pada khususnya di sini. Kemudian detektor ini menangkap sinyal-sinyal dari radiasi yang melewati objek di sini. Nah, dari sini kemudian ada proses komputerisasi. Data-data analog dirubah menjadi digital di sistem komputerisasi. Tabung ini akan berputar mengelilingi objek kurang lebih 200 derajat seperti itu. Di detektor sini dibaca oleh komputer khusus, kemudian ditampilkan di monitor setelah diproses menjadi gambar image. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini dosis radiasi pada CBCT. Kalau kita dibandingkan dengan pemeriksaan gigi lainnya, film panoramik, ya 3-11 mikrosievert, ada lateral cephalografi 5-7 mikrosievert. Kemudian ada film all pulsar 5 mikrosievert, DMJ series pemeriksaan 20-30 mikrosievert, full mode series 30-50 mikrosievert, sedangkan CBCT-nya sendiri dosis radiasi efektif penyerapan radiasi dari gambar radiografi ini kurang lebih 18-135 mikrosievert. Nah, ini jauh lebih kecil dibandingkan kita menggunakan alat CT scan yang pada umumnya, multi slice dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, di sini perbedaan CBCT dengan CT scan. Nah, CBCT di sini menggunakan tabung anoda tetap yang berenergi rendah. Nah, ini bedanya. Energinya rendah otomatis dosis radiasi yang diterima ke pasiennya itu lebih rendah dibandingkan dengan alat CT scan secara umum. Mesin CBCT berputar di sekitar pasien sebanyak 1 kali. 1 kali perputaran alat CBCT ini 200 derajat, saya sudah dapat menangkap 1 folder gambar untuk menghasilkan citra 3D, potongan aksial, koronal, sagital tersebut. Menangkap gambar dengan menggunakan sinar X berbentuk kerucut. Kemudian perbedaan utamanya dengan alat CT scan di sini adalah terletak pada detektor yang digunakan, baik layar datar detektor, armor silikon, atau kombinasi dari intensifier dari gambar dan perangkat CCD, charge coupled device di sini. Nah, keunggulan CBCT sendiri di sini, dosis paparannya lebih rendah dan waktunya lebih cepat untuk pemeriksaan atau pengambilan gambarnya. Radiograf 3 dimensi dapat dimanipulasi. Kemudian tersedia fasilitas mengukur panjang, derajat kemiringan, panjang lengkung rahang, derajat densitas tulang, akurat dan non-invasif. Kemudian pengambilan gambar dapat dari berbagai sudut sehingga dapat mencegah superimposisi. Jadi ada superimposisi, kita sudutkan pengambilan gambarnya untuk mencegah superimposisi bisa direkonstruksi di CBCT di sini. Pemeriksaan cepat kurang dari 4,8 hingga 30 detik. Akurasi gambarnya atau rasio gambarnya ini presisi 1:1 dengan objek asli. Oke, agar tidak bingung mungkin saya putarkan video bagaimana kita teknik pengaturan kepala pasien hingga proses rekonstruksi gambar. Selanjutnya dapat dilihat di video yang saya tampilkan sesaat lagi.
Oke, kita bisa lihat di sini pengaturan dari kepala pasien. Nah, ini bisa kita naikkan atau turunkan biar kepalanya tidak lurus. Oke, ini detektor dan sumber radiasinya akan berputar 200 derajat mengelilingi kepala. Ini sama dengan panoramik bagi pasiennya. Atas bawahnya masih apa namanya sesuatu tidak ada batasan. Ini hasil rekonstruksi 3D yang didapatkan ketika pemeriksaan. Proses rekonstruksinya. Ketika pemeriksaan kepala pasien tidak boleh bergerak, kita perlu diikat kepala untuk mengukur ada massa dan lain sebagainya. HU juga bisa diukur. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah melihat video dari teknik pemeriksaan dari CBCT, bagaimana pengaturan kepala pasien, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan itu hampir sama dengan teknik pemeriksaan panoramik. Oke, kita bahas sekarang gambar dari radiografi CBCT ini sendiri. Ini saya contohkan, ini ada gambar tampak koronal. Oke. Rahang atas terlihat di sini. Ada luas area lesi. Nah, ini lesi ini. Yang di tanda panah ada merah-merah ini. Nah, ini kita bisa ukur lesinya berapa, luasnya sama seperti dengan di CT scan biasa, dan kita bisa dot atau mengukur HU-nya untuk mengetahui kepadatannya di sini berapa. Ini tampak aksial dari massa ini sendiri, dari lesi ini di sini, nah sama juga. Ini tampak sagital dari massa di sini. Bisa diukur juga sama di dot untuk mengetahui HU-nya berapa. Sini ada proses rekonstruksi di sini di komputer CBCT nanti yang kalian yang Anda dapat lihat di monitornya. Ini untuk yang A nih, jadi ada tombol di sini A di sini, panah A di sini, ini untuk mengatur slice intervalnya. Yang B di sini untuk mengatur slice thickness. Sini bisa diatur, diklik aja di sini. Dan yang C ini potongan aksial. Oke. Axial section. Oke, sini. Axial section yang D di sini. Oke. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk mengukur titik lengkungan. Nah, titik pengukuran lengkungan gigi. Oke, bisa dilihat di sini. Bisa titik untuk mengetahui lengkungan gigi ini sendiri. Kemudian ini sudah. Lanjutkan ke gambar berikutnya. Oke, satu lagi saya lupakan ini yang E nih, ada E di sini. Icon distance untuk mengukur jarak. Oke. Icon distance untuk mengukur jarak ini. Ini coba icon-icon lainnya. Ini yang penting ini ada A ini untuk mengatur slice interval, ini slice thickness. E ini untuk icon distance untuk mengukur jarak luas atau dan lain sebagainya. Yang D nanti untuk penempatan titik-titik mengukur lengkungan gigi itu sendiri. Itu secara umum untuk merekonstruksi koronal aksial sagital sama dengan teknik pemeriksaan CT scan pada umumnya. Oke, di sini ada gambar radiografi juga CBCT di sini. Ini sudah dijelaskan. Citra CBCT menunjukkan anatomi normal soket gigi 48. Oke. Pada penampang longitudinal di sini.
potongan aksial. Oke. Kemudian yang B-nya di sini cross sectional, potongan aksial. Rekonstruksi 3D juga ada di sini. C. Cross sectional, kemudian ini rekonstruksi 3D-nya di sini terlihat. Nah, ini panoramic view. Hasil citraan terlihat seperti gambar panoramic view di sini. Oke, demikian penjelasan dari teknik pemeriksaan CBCT. Kita lanjutkan sedikit masuk ke pemeriksaan CT lidah. CT lidah ini sendiri dapat digunakan pemeriksaan umum seperti alat CT scan multi slice. Nah, di sini hampir sama dengan pemeriksaan nasofaring, parameternya luas, areanya kurang lebih hampir sama dengan pemeriksaan nasofaring, namun pada pemeriksaan CT lidah, lidahnya diberi pengganjal agar tidak menempel ketika potongan koronal, lidahnya tidak menempel pada langit-langit mulut atau dinding mulut bagian atas, seperti itu. Apakah pemeriksaan CT lidah dapat digunakan alat CBCT? Bisa juga. Kan tekniknya sama kalau CBCT dengan pemeriksaan dental tadi kurang lebih. Namun di sini saya fokus menjelaskan pemeriksaan CT lidah menggunakan alat CT scan yang ada secara umum di rumah sakit di slice di sini. Ini secara anatomi saya rasa bisa dilihat-lihat kembali anatomi lidah di sini. Saya next aja agar tidak lama. Prosedur pemeriksaan sama dengan pemeriksaan CT scan pada umumnya, tidak ada persiapan khusus. Melepas barang logam yang ada di sekitar area yang ingin diperiksa, media kontras diperlukan jika kasus-kasus tertentu seperti tumor, masal, dan lain sebagainya. Tetap inform consent selalu diberikan ke pasiennya. Nah, saya langsung masuk saja di sini. Untuk mempersingkat waktu, prosedur pemeriksaan pertama, tekan tombol register pasien untuk memasukkan nama, identitas pasien, RM, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya, klinis dan lain sebagainya. Kemudian lengkapi data pasien sudah seperti saya jelaskan tadi, pengaturan posisi pasien, pasiennya supine, tidur terlentang di atas meja pemeriksaan CT scan, MSP tubuh pasien berada pada pertengahan meja pemeriksaan. MSP tubuh ini selalu berada di tengah-tengah meja pemeriksaan. Nah, kedua bahu pada bidang horizontal yang sama, kedua lengan di samping tubuh. Jadi dua lengan pasien ada di samping tubuh. Diberi fiksasi tubuh untuk mengurangi pergerakan pasien selama pemeriksaan. Jangan lupa diikat badan pasiennya pergerakan. Begitu juga di objek kepala, diberi fiksasi dan diikat mengurangi pergerakan pada pasien. Posisi objek, kepala pasien diletakkan di bantalan kepala dengan posisi simetris dan diekstensikan serta diberi fiksasi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Prosedur pemeriksaan, atur posisi kepala agar sejajar dengan garis lampu laser sagital. Atur agar objek yang diperiksa berada di antara lampu laser dengan menekan tombol yang ada pada gantry untuk pengaturan posisi kepala pasien. Atur sentrasi dengan batas atas pada glabella dan batas bawahnya pada incisura jugularis. Nah, ini untuk ketika kita ingin tumornya, misalnya ada kasus tumor CT lidah, tumornya sampai ke nasofaring. Biasanya ini kita mengatur sentrasi batas atasnya sampai 5 cm di atas glabella. Nah, itu setinggi menekan nasofaring full, nah batas bawah sampai incisura jugularis. Untuk CT lidah ini sendiri sebenarnya sentrasinya bisa diturunkan. Yang penting objek lidahnya tidak terpotong, baik itu secara potongan aksial, koronal, dan sagitalnya tidak terpotong. Tercakup objek lidah ini seluruhnya. Lidah sebaiknya diganjal atau gigi rongga mulutnya dengan sepotong gabus agar pada potongan koronal lidah tidak menyatu dengan palatum. Palatum itu langit-langit rongga mulut bagian atas, langit-langit. Oke. Ini yang kita perlukan perbedaan CT lidah dengan nasofaring. Secara teknik pemeriksaan hampir sama dengan nasofaring, namun di sini lidahnya diberikan pengganjal spons untuk di langit-langitnya. Menghindari pada potongan koronal lidahnya menyatu dengan palatumnya di situ. Itu tujuannya. Prosedur pemeriksaan sama dengan pemeriksaan CT scan lainnya.
pembuatan topografi pertama, klik exam pada tampilan registrasi pasien, kemudian klik load. Nah, ini sama, saya rasa sudah paham semua. Tunggu beberapa saat sampai pada monitor tampil perintah untuk menekan move, lalu start. Start dia mulai scan, move dia meja tulisan akan bergerak sebelum kita melakukan proses scanning. Pada sisi scan lidah, tampilan topogram adalah dalam proyeksi lateral. Ini sama dengan teknik misalnya CT scan pada umumnya. Dia akan tampil posisi lidah dalam proyeksi lateral atau sagittal, itu deh kalau dibilang. Ini KVMA sampai window width, window levelnya kurang lebih sebesar ini. Kemudian prosedur pemeriksaan dibuat rencana area scan. Setelah topogram itu didapat, dibuat rencana area scan dengan batas atas menyangkut sinus frontalis jika masa sampai ke nasofaring. Batas bawah mencakup setinggi kolon vertebrae cervical 2. Intinya mencakup seluruh daerah lidah. Batas anterior mencakup bagian tubuh tanpa terpotong dan batas posterior mencakup bantalan di sini. Setelah itu kita masuk ke proses scanning pre-kontras. Pengambilan irisan aksial dilakukan dengan ketebalan irisan 1,25 mm dan interval 0,5 mm. Parameter-parameter yang digunakan adalah dapat dilihat di sini, KVMA window width-nya 119, window level-nya 29. Proses scanning post kontras, nah ini jika diperlukan, scanning dilakukan lagi untuk mendapatkan gambaran potongan aksial dengan kontras. Kontras masuk melalui intravena ya. Disuntikkan intravena sebanyak 50 cc kurang lebih dengan dosis 1 cc per kilogram berat badan pasien. Seperti itu. Kalau berat badan pasiennya 40 ya kita cukup menggunakan 40 cc. Rekonstruksi dan reformat gambar. Ini yang proses yang terakhir sebelum proses printing, kita lakukan editing di sini. Kita buat potongan sagittal, koronal tanpa harus merubah posisi dan pengulangan scanning dengan mencakup seluruh bagian lidah. Ini. Ini kalau pesawatnya single slice ya mungkin ya harus berubah-ubah posisi untuk mendapatkan gambaran potongan sagittal, koronal dan lain sebagainya. Ini karena kita membahasnya multi slice lah minimal di sini, maka cukup dengan sekali scanning saja sudah dapat direkonstruksi untuk mendapatkan potongan aksial, koronal, sagittal dan 3D juga bisa didapatkan di sana. Nah, ini gambar CT lidah aksial, di sini potongan aksial kurang lebih nanti seperti ini. Ini ada tumor di sini. Oke. Yang B ini tampak dari potongan sagittal. Kemudian yang C tampak potongan koronal. Ini tumor lidahnya terlihat di sini. Melekat pada pangkal lidah di sini. Bentuknya tidak teratur dan ukurannya lumayan besar. Ini biasanya kalau ada seperti ini, kasus-kasus seperti ini kita dot di sini untuk HU-nya kita ukur berapa kurang lebih ukurannya. Tentunya dengan kontras ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, yang bertugas selamat bekerja dan selalu safe, jaga keamanan dalam bekerja untuk kesehatan kita semua. Selanjutnya kita akan diskusi di forum diskusi. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, saya persilahkan. Terima kasih. Salam radiasi.